Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Hakikatnya PGRI itu diisi oleh mayoritas orang-orang baik. Kita percaya dengan integritas mereka, hanya saja ada beberapa pengurus PGRI itu yang kita lihat itu warawiri di medsos, terjebak pada yang pertama itu egoisme organisasi karena merasa paling senior, merasa sebagai organisasi tua, kemudian merasa tidak dilibatkan, tersingkir dari proyek-proyeknya pemerintah yang banyak melibatkan orang-orang muda. Itu problem yang pertama. Kemudian ada juga sejak 2014 kita lihat apa-apa itu selalu dikaitkan dengan politik, apapun itu serba dipolitisir, buruh dipolitisir, kemudian guru karena masanya banyak ini juga diperebutkan oleh orang-orang yang berkepentingan di bidang politik. Nah, kebijakan RUU Sisdiknas ini kami menengarai ada arahnya ke sana. Kemudian ada pula golongan orang-orang yang suka mengincar proyek-proyek pemerintah. Misalnya dari program sertifikasi. Kita lihat siapa dari anggota PGRI yang paling diuntungkan dari sertifikasi itu, mereka itulah yang paling gencar untuk menolak undang-undang Sisdiknas disahkan. Kemudian ada juga orang-orang yang memang polos, mereka itu memang tidak paham dari awal. Begitu di-share, digoreng isunya bahwa pemerintah mau menghapus tunjangan profesi, mereka langsung berkoar-koar di medsos, langsung menyebarkan kepada anggota-anggotanya, dan terjadilah akhirnya rancangan undang-undang Sisdiknas batal karena digambarkan dengan situasi yang seram-seram seperti penghapusan PPG dan seterusnya. Padahal isu-isu seperti itu sudah lama berkembang sejak Pilpres 2014, sudah digoreng-goreng isu seperti itu, dan faktanya tidak pernah terbukti sampai hari ini. Nah, kalau kita petakan, penolakan itu paling santer. Yang pertama topiknya adalah tentang nominal sertifikasi yang tidak tercantum di batang tubuh rancangan undang-undang Sisdiknas yang terbaru. Jadi mereka maunya angkanya disebutkan katanya. Nah, kalau tidak disebutkan, TPG-nya nanti berpotensi untuk dihapus katanya di masa yang akan datang. Nah, jawaban kami adalah sejak tahun 2005 guru itu dikecualikan dari ASN. ASN biasa maksudnya, karena mungkin pada saat itu suasananya ingin memuliakan para guru, mengangkat derajat, harkat, martabat para guru, dibikinkan undang-undang yang spesial buat guru, yang khusus, sehingga guru-guru diistimewakan. Nah, masalahnya di kemudian hari adalah salah satu kalimatnya di sana bahwa untuk mendapatkan tunjangan profesi yang istimewa tersebut, guru-guru harus melalui sertifikasi. Nah, faktanya karena sesuatu dan lain hal yang sejarahnya mungkin akan panjang, yang jelas sertifikasi sampai sekarang masih menyisakan masalah, dan banyak sekali karena lebih dari separuh jumlah guru yang seyogyanya habis di sertifikasi 2015 sampai sekarang 7 tahun berlalu, itu separuhnya saja belum sempat. Nah, artinya itu bermasalah. Sekarang menteri ingin menjadikan guru ini seperti sama seperti profesi ASN yang lain. Karena memang lucu kalau dikecualikan salah satu profesi. Nah, kita akan sama, para guru sama seperti polisi, tentara, dokter, dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan perlakuan undang-undang yang sama. Nah, sebagai konsekuensinya, kita tidak ribet mendapatkan tunjangan. Kita tidak harus melalui sertifikasi yang bertele-tele seperti yang saat ini. Polisi tidak pernah ada masalah, tentara tidak pernah ada masalah, dokter tidak pernah ada masalah. Dan kita juga ingin seperti itu. Nah, faktanya, kalau saya bertanya, Anda lebih pilih yang mana? Mau diistimewakan tetapi syaratnya ribet, atau menjadi ASN biasa saja sama seperti profesi yang lain, tapi Anda tidak ribet? Nah, jangan-jangan kita-kita ini menjadi sasaran proyek lagi. Entah sebagai orang yang ikut sertifikasi atau program yang lain, yang jelas kita curiga bahwa kita ini jangan-jangan hanya menjadi objek proyek dari mereka-mereka yang ada di atas itu. Nah,
Kalau saya pribadi, saya lebih memilih menjadi ASN, sama seperti profesi yang lain, tunjangannya tidak ribet syaratnya. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu dihapus nantinya atau dikurang-kurangi? Gini teman-teman, logika sederhananya adalah perhatikan profesi ASN yang lain. Mungkin nggak pemerintah itu sekonyong-konyong menghapus tunjangan dari PNS seperti tentara, polisi, dan lain-lain. Atau sekonyong-konyong dengan sewenang-wenang mereka mengurangi tunjangan-tunjangan itu. Nggak mungkin. Bisa ngamuk mereka. Begitu juga dengan kita, dengan guru. Dengan demikian, penghapusan TPG itu tidak logis dan sudah terbantahkan dengan logika seperti itu. Kemudian ada juga alasan untuk menjaga marwah undang-undang katanya. Marwah katanya. Inilah pernyataan dari orang yang gagal move on dari masa lalu. Undang-undang itu bukan semacam kitab suci yang sakral yang tidak boleh diotak-atik. Ketika dinamika zaman menuntut perubahan, tidak ada salahnya untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Apalagi ini undang-undangnya sudah lama betul tidak mengalami perubahan. Wajar saja kalau satu saat kita harus merubahnya. Lagian ketika kita berbicara tentang masalah kesejahteraan, masalah perut, maka segala teori undang-undang apapun itu adalah bullshit. Perut itu nomor satu bagi kita. Nah, ketika ini diutak-atik, tentu saja kawan-kawan akan berteriak. Kemudian ada lagi alasan katanya bahwa pembuatan rancangan undang-undang ini tidak transparan. PGRI katanya tidak diundang untuk memberikan masukan. Hello PGRI, draft rancangan undang-undang itu telah dipublish sejak lama. Bahkan update-nya setiap bulan itu selalu ada di YouTube. April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu selalu ada draftnya. Siapapun bebas untuk memberikan masukan. Kadang-kadang diupdate, kadang-kadang dikritisi, kadang-kadang dirombak lagi. Ada ya bagian yang harus dihapus, ada yang harus dimasukkan lagi. Nah, itu yang terjadi dengan rancangan undang-undang Sisdiknas. Dia terbuka untuk dikritisi siapapun, ada di website kementerian. Nah, kemudian tidak ada juga kewajiban menteri untuk menelpon kepada PGRI bertanya tentang sebuah rancangan undang-undang. Itu tidak ada kewajiban. Kalaupun misalnya secara adab dan etika, mungkin karena PGRI senior, orang-orang tua harus dihormati kan, ya oke lah, mungkin agak kurang di situ ya. Itu masalah komunikasi yang harus dibereskan. Tetapi yang jelas itu bukan alasan bagi PGRI untuk menolak substansi rancangan undang-undang Sisdiknas. Janganlah karena kebencian terhadap seseorang atau suatu kaum menjadikan kamu berbuat tidak adil. Wahai PGRI, tetaplah adil, jagalah perasaan orang-orang 1,6 juta guru yang saat ini menanti kesejahteraan mereka. Saat ini mereka marah luar biasa. Cek saja media sosial itu dipenuhi dengan kekecewaan mereka terhadap PGRI. Intinya sekarang adalah di hadapan kita ada masalah kesejahteraan. Dan ini akut bertahun-tahun. PGRI tidak kedengaran suaranya. Kami nggak tahu apakah PGRI bergerak atau tidak. Yang jelas para guru tidak tahu apakah PGRI ini bersuara atau tidak. Lalu datang seorang menteri kita memberikan sebuah solusi. Dan anehnya tiba-tiba PGRI muncul dengan gagah perkasa tampil di garda terdepan untuk menolak solusi tersebut. Hanya karena hal-hal yang tidak substansial. Ini namanya egosentris, ego kelompok, ego status quo. Demikian ini suara saya teman-teman. Bantu perjuangan kawan-kawan kita sampai rancangan undang-undang Sisdiknas ini bisa diajukan kembali ke DPR sampai gol. Anda bisa berpartisipasi dalam gerakan ini dengan cara masuk ke grup-grup WA, Telegram, dan juga Facebook. Saya ada menyediakan linknya di kolom link ini. Kemudian harapan kami buat rekan-rekan yang ada di Jawa khususnya, kami mengharapkan segera bentuk persatuan guru pendukung rancangan undang-undang Sisdiknas khususnya yang non sertifikasi.
lalu tindak lanjuti dengan aksi demo ke gedung DPR jika perlu. Allah melihat perjuangan kita, teman-teman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.